Kalau kita turunkan ke tanah, yang pertama kali dilihat adalah jumlah personel dan kekuatan darat. China punya salah satu angkatan darat terbesar di dunia, dengan personel aktif mencapai ratusan ribu sampai jutaan, kalau termasuk cadangan dan pasukan paramiliternya. Indonesia berada jauh di bawah angka itu. Ratusan ribu prajurit aktif dengan cadangan yang lebih kecil, tersebar di berbagai komando dan tugas, mulai dari pengamanan perbatasan, operasi laut, sampai menjaga stabilitas di dalam negeri. Dalam hal tank tempur utama, jaraknya juga lebar. Berbagai basis data militer menempatkan China dengan ribuan unit tank dan kendaraan tempur lapis baja, termasuk jenis modern yang terus diperbarui, didukung industri pertahanan dalam negeri yang mampu memproduksi dan memodernisasi sendiri sebagian besar armadanya. Indonesia memiliki ratusan tank dan kendaraan tempur, mulai dari tank ringan sampai main battle tank yang lebih modern, yang sebagian besar digunakan untuk mendukung operasi di darat dan latihan bersama dengan negara lain. Artileri berat dan roket juga menunjukkan skala yang berbeda. China mengoperasikan ribuan meriam, howitzer dan peluncur roket jarak jauh yang mampu memberikan dukungan tembakan besar di medan perang darat, termasuk sistem roket multilaras yang dirancang untuk menghantam target dalam jumlah besar secara cepat. Indonesia memiliki ratusan sistem artileri dan roket, cukup untuk skala pertahanan teritorial dan operasi di kawasan, tetapi jelas tidak dirancang untuk kampanye darat besar-besaran, seperti yang disiapkan negara besar dengan ancaman di banyak front. Kendaraan tempur lapis baja juga menggambarkan perbedaan orientasi. China mengandalkan kombinasi tank tempur, kendaraan tempur infanteri, dan kendaraan lapis baja pengangkut pasukan dalam jumlah besar untuk mendukung operasi di berbagai jenis medan, dari padang pasir sampai pegunungan. Indonesia dengan kondisi geografis berupa hutan tropis, pegunungan, dan perkotaan yang padat, mengoperasikan kendaraan lapis baja dalam jumlah lebih terbatas, yang disesuaikan dengan tugas pengamanan wilayah dan mobilitas di daerah yang sulit dijangkau. Namun, angka-angka ini tidak otomatis berarti Indonesia lemah tanpa konteks. Sejumlah kajian menilai bahwa kekuatan darat Indonesia sejak lama dibentuk terutama untuk menjaga stabilitas internal, mengamankan wilayah kepulauan, dan menangani berbagai ancaman non-konvensional, bukan untuk menyerang jauh ke negara lain. Sementara itu, postur darat China dirancang untuk menghadapi berbagai kemungkinan di perbatasan daratnya yang panjang, dari Asia Tengah sampai Asia Timur, sekaligus menopang ambisi sebagai kekuatan besar yang bisa memproyeksikan kekuatan ke luar wilayahnya. Dengan kata lain, kalau hanya melihat tabel perbandingan jumlah tank, artileri, dan personel, Indonesia akan selalu terlihat ketinggalan jauh. Tapi kalau melihat dari sudut kebutuhan, apa yang dimiliki Indonesia lebih diarahkan untuk memastikan bahwa wilayah sendiri tetap aman dan sulit diganggu, bukan untuk memenangkan peperangan darat jarak jauh melawan negara dengan skala ekonomi dan militer seperti China. Kalau tadi kita bahas kekuatan darat, sekarang kita pindah ke arena yang jauh lebih relevan buat Indonesia dan China, lautan. Buat dua negara ini, laut bukan cuma soal ikan dan kapal dagang, tapi juga jalur strategis, sumber daya energi, dan gerbang pengaruh militer. China dalam 2 dekade terakhir mengubah angkatan lautnya dari kekuatan pesisir menjadi kekuatan laut biru yang bisa beroperasi jauh dari pantai sendiri. Berbagai data militer menempatkan China dengan ratusan kapal perang dari berbagai kelas, kapal induk, destroyer besar, frigate modern, korvet, kapal serang cepat, kapal amfibi, sampai kapal bantu dan logistik. Indonesia, lewat TNI Angkatan Laut, mengoperasikan ratusan kapal dari berbagai ukuran juga, tetapi skalanya jelas lebih kecil. Frigate, korvet, kapal cepat rudal, kapal patroli, kapal pendarat, serta kapal pendukung lain yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Kita mulai dari ikon kekuatan laut dunia, kapal induk. China punya beberapa kapal induk yang sudah aktif, dengan kemampuan membawa pesawat tempur dan helikopter dalam jumlah signifikan, serta sedang mengembangkan kapal induk generasi baru dengan teknologi lebih modern. Indonesia tidak memiliki kapal induk, dan memang tidak menempatkan pengadaan kapal induk sebagai prioritas, karena fokus operasi TNI AL lebih ke perlindungan wilayah perairan sendiri dan jalur sempit di antara pulau-pulau, bukan proyeksi kekuatan jauh ke luar negeri. Kapal selam adalah elemen penting lain dalam adu alutsista laut. China mengoperasikan puluhan kapal selam,
baik yang bertenaga diesel elektrik maupun nuklir, termasuk jenis yang dirancang untuk membawa rudal balistik jarak jauh. Indonesia memiliki beberapa kapal selam diesel elektrik yang beroperasi di wilayah perairan strategis, dengan rencana modernisasi dan penambahan kemampuan yang terus dibahas dalam beberapa tahun terakhir. Secara jumlah dan variasi, kapal selam China jelas jauh lebih banyak dan lebih beragam. Tetapi kapal selam Indonesia dirancang untuk memanfaatkan kedalaman dan kerumitan perairan Nusantara, bukan untuk patroli jarak sangat jauh. Sekarang masuk ke kapal permukaan, destroyer, frigate, dan korvet. China memiliki puluhan destroyer modern yang dipersenjatai dengan rudal permukaan ke udara dan permukaan ke permukaan jarak jauh, lengkap dengan sistem radar canggih yang memungkinkan operasi tempur skala besar di laut lepas. Selain itu, mereka juga mengoperasikan banyak frigate dan korvet yang berfungsi sebagai tulang punggung patroli dan pengawalan di Laut Cina Selatan dan perairan lain di sekitarnya. Indonesia, di pihak lain, mengoperasikan sejumlah frigate dan korvet yang berasal dari berbagai generasi dan negara produsen, yang dipersenjatai dengan kombinasi meriam, rudal anti kapal, dan sistem pertahanan udara jarak pendek. Jumlahnya jauh lebih sedikit, tetapi kapal-kapal ini biasa digunakan untuk patroli di perairan yang sangat luas, pengamanan alki dan operasi keamanan maritim di sekitar Selat Malaka, Laut Jawa, sampai Laut Natuna. Kapal cepat rudal dan kapal patroli juga jadi ujung tombak di zona konflik yang sempit. China punya banyak kapal kecil bersenjata rudal dan kapal penjaga pantai besar yang sering terlihat dalam patroli di Laut Cina Selatan, termasuk di dekat wilayah yang diklaim tumpang tindih dengan beberapa negara. Indonesia juga mengandalkan kapal cepat rudal dan kapal patroli dari berbagai kelas untuk mengawasi perairan, menangkap kapal ilegal dan menunjukkan kehadiran negara di daerah sensitif seperti Natuna. Di wilayah sempit dan dekat pantai, kapal-kapal yang gesit ini seringkali lebih penting daripada kapal besar, karena bisa bergerak cepat dan menjangkau pelabuhan kecil yang tersebar. Selain kapal tempur murni, ada juga kapal amfibi dan kapal pendukung. China memiliki kapal serbu amfibi besar yang bisa mengangkut pasukan dan kendaraan tempur untuk operasi pendaratan skala besar, sebagai bagian dari doktrin mereka untuk bisa memproyeksikan kekuatan ke pulau-pulau dan wilayah lain. Indonesia memiliki kapal pendarat tank, kapal angkut personel, dan kapal bantu yang dulu banyak digunakan untuk tugas logistik, bantuan bencana, dan operasi militer terbatas di dalam wilayah sendiri. Kalau semua angka ini dikumpulkan di satu tabel, hasilnya akan terlihat berat sebelah. China unggul jauh di jumlah, tonase, dan variasi kapal. Tapi di balik itu, ada perbedaan peran. Angkatan Laut China dipersiapkan untuk beroperasi sampai jauh dari pantai sendiri, melindungi jalur dagang global dan menunjukkan bendera di banyak lautan. TNI AL dengan sumber daya lebih terbatas, fokus pada penguasaan wilayah laut sendiri yang sangat luas dan kompleks, memastikan kapal-kapal asing tidak sembarangan memanfaatkan celah di perairan Indonesia. Dengan kata lain, kalau bicara adu jumlah kapal, Indonesia jelas tertinggal. Tapi kalau bicara siapa yang lebih paham setiap sudut selat sempit, arus kuat dan perairan dangkal di sekitar ribuan pulau, Indonesia punya pengalaman operasi yang tidak bisa diremehkan. Kalau naik ke udara, China membangun kekuatan yang jumlah dan variasinya jauh di atas Indonesia. Berbagai laporan terbuka menyebut mereka mengoperasikan ratusan pesawat tempur dari beberapa generasi, pesawat pembom, pesawat angkut berat, helikopter serang, sampai armada drone yang terus berkembang, ditopang industri pertahanan dalam negeri yang besar. Selain itu ada jaringan radar dan sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melindungi wilayah luas dan mendukung operasi jauh di luar daratan utama. Indonesia mengoperasikan kombinasi pesawat tempur, pesawat angkut, dan helikopter dalam jumlah jauh lebih sedikit, yang difokuskan untuk tugas pengawasan wilayah udara sendiri, respon cepat terhadap pelanggaran, dukungan operasi darat dan laut, serta misi kemanusiaan dan bencana. Modernisasi dilakukan bertahap, sebagian armada diperbaharui, sebagian lain masih dalam proses rencana pengadaan, disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan prioritas nasional di sektor lain. Kalau ditaruh di satu skala, kekuatan udara China terlihat seperti palu besar dengan jangkauan global, sementara kekuatan udara Indonesia lebih seperti perisai yang dirancang untuk menutup langit sendiri sejauh mungkin, bukan untuk menembus jauh ke wilayah negara lain. Hal yang sama sebenarnya terlihat di darat dan laut.
China bergerak sebagai kekuatan besar dengan ambisi lebih luas, sedangkan Indonesia mengatur alutsistanya untuk bertahan, menjaga kedaulatan, dan membuat wilayah sendiri tetap mahal bagi siapapun yang ingin menguji batasnya. Jadi kalau melihat tabel perbandingan Indonesia versus China, wajar kalau angka-angkanya terasa timpang dan bikin sebagian orang langsung bilang kalah jauh. Tapi begitu masuk ke konteks, kelihatan bahwa kedua negara memang bermain di liga yang berbeda. Satu fokus ke proyeksi kekuatan dan perlombaan teknologi, yang lain fokus ke pertahanan teritorial dan stabilitas kawasan. Dengan sumber daya terbatas, langkah apa yang paling masuk akal bagi Indonesia? Memperkuat lautnya, menutup celah di udara, atau membangun diplomasi yang bikin konflik besar jadi semakin tidak rasional bagi semua pihak? Bukan mengajak orang membayangkan perang, tapi mengajak mereka lebih melek data, lebih paham posisi Indonesia, dan lebih kritis ketika melihat klaim sensasional soal adu kekuatan di media sosial. Subscribe untuk informasi lainnya, dan nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan. Like kalau kalian suka pembahasannya, dan komen kira-kira kita bandingin apa dan siapa lagi guys. Thank you yang sudah nonton, aku pamit, bye!